Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas uji kompetensi bab 1 mata pelajaran PPKN yaitu kelas 11. Oke, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Silakan like, komen, dan juga share kepada teman-temannya agar menyebar kemanfaatan lebih banyak lagi. Soal nomor 1, bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia? Jawabannya, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Sedangkan hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Soal nomor 2, mengapa antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia dalam perwujudannya harus diharmonisasikan? Jawabannya, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak bisa menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Soal nomor 3, uraikan jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila. Jawabannya, jaminan hak asasi manusia dalam Pancasila terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama adalah jaminan hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang satu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hal setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan mendapatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia di mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kedua adalah jaminan hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila ada antara lain. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai dengan pasal 28Z. Yang kedua adalah ketetapan MPR ini pada tahun 1999 tentang HAM. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. Yang ketiga adalah ketentuan dalam Undang-Undang Organik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi
menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang keempat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenant Internasional tentang hak-hak sivil dan politik. Yang kelima adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenant Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Terus juga yang selanjutnya yaitu ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Jaminan yang ketiga yaitu jaminan hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila, yaitu antara lain jaminan yang ketiga yaitu jaminan hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila, yaitu antara lain hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 4, apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakan hak asasi manusia, Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan? Jawabannya, maka penegakan hak asasi manusia itu tidak sesuai dengan tata nilai budaya bangsa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Soal nomor 5, mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Jawabannya, karena liberalisme dan sosialisme bertentangan dengan Pancasila. Jika dijadikan dasar dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, penegakan hak asasi manusia tidak sesuai dengan tata nilai budaya bangsa Indonesia, di mana liberalisme lebih menekankan kepada kepentingan bersama, sedangkan Pancasila menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Soal nomor 6, sekarang ini begitu sering terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat seperti pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan sebagainya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut? Apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Jawabannya, yang pertama adalah banyak faktor, antara lain sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Yang selanjutnya adalah yang paling bertanggung jawab dalam penegakan hak asasi manusia adalah pemerintah beserta aparat penegak hukum. Terus juga peran warga negara atau siswa adalah menghindari hak asasi orang lain, mendukung setiap upaya dalam menegakkan HAM, melakukan pembelaan terhadap orang yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.